Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang semoga diberkahi ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita. Shalawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengantar kajian kita, saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan di antaranya oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya, dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala anna rajulan minal ansar jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah izni wa aujiz, wa fi riwayatin allimni wa aujiz. Faqala idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi. Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi. Wa la tatakallam bi kalam ta'taziru minhu gadan. Wa la tatakallam bi kalamin ta'taziru minhu gadan. Wa ajmi'il ya'sa amma fi yadayin nas. Wa ajmi'il ya'sa amma fi yadayin nas. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Yang artinya dari Abi Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, beliau bercerita ada seorang sahabat dari kalangan Ansar, penduduk aslinya Madinah, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, nasihati saya dan persingkatlah nasihat itu." Dalam riwayat yang lain disebutkan sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, ajari saya dan persingkatlah pengajaran itu." Maka Nabi kemudian bersabda, "Apabila engkau berdiri untuk melaksanakan salat, maka salatlah seperti salat orang yang hendak berpisah, ya, orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Dan janganlah engkau berbicara dengan satu pembicaraan yang akan engkau sesali keesokan harinya di hari kemudian. Kemudian himpunlah keputusasaan pada apa yang ada di tangan manusia." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi ada 3 nasihat yang ringkas namun sangat padat
yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang meminta kepada beliau untuk diberi nasihat atau pengajaran yang ringkas. Nasihat Nabi yang pertama, apabila berdiri untuk melaksanakan salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah, orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Dalam bahasa yang lain, Nabi sampaikan, uzkur al-mauta fi salati, ingatlah kematian di dalam salatmu. Fa innar rajula idza dzakara al-mauta fa harra ayyuhsina salatahu. Karena seseorang itu apabila dia ingat akan kematian, maka itu akan lebih memotivasinya untuk memperbaiki salatnya. Dan ini salah satu kiat untuk bisa melaksanakan salat dengan khusyuk. Khusyuk itu adalah perintah. Meskipun ulama berbeda dalam memahami perintah tersebut, apakah dia adalah fardhu, satu kewajiban, atau dia fadilah, keutamaan. Ada ulama yang memahami khusyuk itu faridah, kewajiban, sehingga jika ada yang salat tidak khusyuk maka salatnya tidak sah. Tapi ada juga yang memahami bahwa salat itu bukan kewajiban, dia adalah fadilah, satu keutamaan. Meskipun tidak khusyuk, asalkan rukun-rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, ya salat itu diterima, tapi kurang keutamaannya. Tapi sebetulnya kedua pendapat ini masih bisa dikompromikan jika kita memahami bahwa khusyuk itu tidak satu level dan satu tingkatan, ada tingkatan-tingkatannya. Paling minimal orang yang salat tersebut dia harus sadar bahwa pada saat dia salat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu level minimalnya. Ketika salat dia yakin, saya salat ini saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu kemudian ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang lebih penting lagi adalah apa yang mesti dilakukan untuk menjadikan salat tersebut khusyuk. Ulama kita membagi tiga. Satu, ada hal-hal yang mesti dihindari atau dijaga. Yang kedua, ada penopang-penopangnya. Dan yang ketiga, yaitu merenungkan bacaan dan gerakan di dalam salat, bahkan sebelum masuk ke dalam salat. Bagian yang pertama, yaitu hal-hal yang mesti dijaga, ya, yang mesti dihindari. Di antaranya yaitu menjaga hati dan pikiran. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk, ya, sampai kalian mengetahui apa yang kalian bacakan. Ayat ini menurut satu riwayat itu diturunkan berkaitan dengan satu peristiwa. Ketika itu khamar belum diharamkan, karena pengharaman khamar secara tadarrus bertahap. Ya, pada saat itu khamar belum diharamkan. Sahabat kumpul kemudian minum khamar. Masuklah waktu salat. Mereka pergi salat. Salah seorang di antaranya menjadi imam. Pada saat salat yang dibaca surah Al-Kafirun, ya, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun kan ayatnya mirip-mirip. Orang tidak mabuk saja biasa keliru membacanya, apalagi mabuk. Nah, sehingga karena mabuk yang mestinya dia membaca, wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi karena dia mabuk, yang dia ucapkan apa? Wahai orang-orang kafir, saya juga akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, turunlah ayat ini. Janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk. Tapi bukan hanya mabuk karena pengaruh minuman keras, tapi janganlah kita salat dalam keadaan seperti orang yang mabuk. Dalam arti ketika hati dan akal pikiran kita tidak berfungsi dengan baik, tidak sempurna. Misalnya apa? Mengantuk sekali. Karena itu Nabi berpesan, "Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Kalau ada salah seorang di antara kalian yang mengantuk sekali, lalu dia hendak salat, maka lebih baik tidur dulu sampai ngantuk itu betul-betul hilang dari dirinya.
Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsa. Karena kalau ada seseorang yang memaksakan diri untuk salat padahal dia dalam keadaan mabuk, bisa saja lain yang dia ingin baca, lain yang diucapkan. Inginnya minta ampun kepada Allah, tapi karena mabuk malah dia mencaci maki dirinya sendiri. Kemudian yang perlu juga dijaga perut kita. La salata bi hadratit ta'ami wala huwa yudafi'ul akhbasan. Tidak ada salat dalam keadaan makanan sudah tersaji, dan tidak ada salat dalam keadaan menahan kotoran yang hendak keluar dari dua jalur ini. Jadi ada dua keadaan dalam hadis tadi dilarang untuk salat. Sekalipun ini bukan pelarangan haram, ya, pelarangan 61 ketika makanan sudah tersaji. Apalagi jika orang yang hendak salat tersebut dalam keadaan lapar sekali, makanan sudah siap, lebih baik dia makan. Yang kedua, dalam keadaan menahan hadas, ya, salat kemudian ingin sekali buang air, lebih baik salatnya dihentikan, selesaikan dulu hajatnya, baru diulangi lagi salat. Yang perlu juga dijaga pandangan mata. Ija'alu basarakum haitsu matastum. Arahkanlah pandangan matamu ke tempat di mana engkau akan sujud. Jadi itu yang sunnah, melihat ke tempat di mana akan sujud. Dulu sekelompok sahabat kalau salat dia melihat ke langit. Maka Nabi tegur, kata Nabi, ma balu aqwam yarfauna absarahum ila sama. Ada apa dengan sekelompok orang itu sampai mereka mengarahkan pandangannya ke langit? Aisyah juga pernah bertanya kepada Nabi tentang orang yang salat, tapi dia menoleh ke sana kemari dalam salatnya. Maka kata Nabi, ikhtilas yahtalisus syaitan min salatil abdi. Itu adalah rampasan yang dilakukan oleh syaitan pada salat salah seorang di antara kalian. Ya, bahkan menurut sebagian ulama kita, makruh hukumnya salat sambil memejamkan mata. Karena yang diperintahkan oleh Nabi, ij'alu basarakum haitsu matastum. Arahkan pandangan matamu ke tempat di mana engkau akan sujud. Kecuali apabila mata itu tidak dipejamkan, dikhawatirkan akan melihat hal-hal yang bisa memalingkan kita dari salat tersebut. Kemudian yang perlu juga dijaga adalah pendengaran kita. Ya. La tusallu khalfan naim walal mutahaddis. Jangan salat jika di depanmu ada orang yang tidur. Begitu juga di dekat orang yang sedang cerita-cerita. Kalau ada orang yang ngobrol di sekitar kita, kemudian kita salat, mungkin obrolannya akan masuk dalam telinga, dipikirkan. Apalagi kalau ceritanya salah. Ya. Nah, itu jangan salat di dekat orang yang asik ngobrol. Begitu juga menjaga penciuman, nah, sehingga orang yang sudah mengkonsumsi makanan yang kira-kira baunya bisa mengganggu orang lain, seperti bawang misalnya, kata Nabi, jangan mendekati dulu tempat sholat kami, ya, untuk menjaga penciuman orang lain. Ini bagian yang kedua, penopang agar salat itu bisa khusyuk, ya, diantaranya seperti tadi, mengingat kematian, menjadikan salat itu seperti salat perpisahan. Maksudnya gini, setiap kali Allah memberi kita kesempatan untuk salat wajib, mesti ditanamkan di hati, belum tentu kita bisa hidup sampai masuk waktu salat berikutnya. Alhamdulillah sudah salat subuh, belum tentu kita hidup sampai masuk waktu zuhur. Ya, bisa saja keluar dari masjid ini, kemudian ajal kita tiba, ya, atau pagi sampai menjelang zuhur ajal kita tiba, dan tidak ada yang bisa menentukan ajal ini. Maka mestinya kalau Allah memberi kita kesempatan untuk melaksanakan satu salat wajib, jadikan itu seperti salat yang terakhir, seolah-olah kita akan meninggalkan dunia. Kalaupun misalnya Allah panjangkan umur kita sampai masuk waktu zuhur, syukuri itu. Lalu kita salat zuhur dan jadikan salat zuhur itu seperti salat kita yang terakhir. Begitu seterusnya. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Kalau salatnya seperti salatnya orang yang hendak meninggalkan dunia. Ibaratnya Pak, ya, seandainya Allah menyingkapkan satu pengetahuan gaib kepada kita, kita diberitahu bahwa umur kita hanya sampai jam 6 pagi ini. Allah memberitahu kita bahwa umur kita hanya sampai jam 6 pagi. Pasti kita akan benar-benar memanfaatkan waktu yang tersisa ini untuk
berbuat yang terbaik, zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jadi tanamkan itu di hati. Terus yang berikutnya merenungkan bacaan dan gerakan di dalam salat. Ya, saya ambil dua contoh saja. Misalnya pada saat memulai salat takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Orang mengangkat kedua tangan itu kan tanda menyerah. Penyerahan diri itu hanya akan dilakukan kepada pihak lain yang diyakini lebih kuat. Ya. Jadi kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini hanya Allah yang Maha Besar. Selain Allah itu hakikatnya kecil. Diri kita ini kecil, ya, dunia ini kecil. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua, ketika membaca surah Al-Fatihah itu ada dialog dengan Allah SWT. Ketika orang yang salat tersebut membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Allah langsung jawab, Hamidani abdi, ini hambaku telah memuji saya. Begitu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung saya. Begitu kita membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki atau Tuhan yang menguasai hari pembalasan, Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan saya. Ya, begitu kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'a. Ini antara saya dengan hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Begitu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus dan seterusnya. Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi ma sa'a. Ini semua untuk hambaku dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Jadi nikmati itu dialog kita, percakapan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Itu pesan pertamanya. Pesan yang kedua, wala tatakallam bi kalamin ta'taziru minhu gadan. Janganlah engkau berbicara dengan pembicaraan yang akan engkau sesali di hari kemudian. Karena semua yang kita ucapkan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian kelak. Karena itu setiap kali hendak berbicara difikirkan dengan baik supaya yang dibicarakan itu yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Sehingga Rasulullah SAW berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan ucapan yang baik saja. Kalau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka lebih baik dia diam saja. Ya, banyak orang yang masuk neraka karena ketidakmampuan untuk menjaga lisannya. Sehingga kata Nabi, kalau kalian bisa menjamin dua hal atas saya jamin surga untuk kalian. Apa itu? Jagalah apa yang ada di antara dua bibirmu, dan yang kedua jagalah apa yang ada di antara dua pahamu. Jadi kamu bisa menjaga dua hal ini, lisanmu dan kemaluanmu, saya jamin surga atas kalian. Jadi lisan ini jangan. Setiap mau berbicara, ini yang saya ucapkan akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Jangan sampai ucapan itu kita sesali nanti di hari kemudian. Kemudian yang ketiga pesannya Nabi, ajmi'il ya'sa amma fi yadayin nas. Himpunlah keterputusan pada apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya apa? Jangan mengharapkan apa yang orang miliki. Ya. Jangan mengharapkan apa yang orang miliki. Karena kalau di hati ada pengharapan seperti itu, lama-lama akan muncul perasaan iri. Ya, perasaan iri yang membuat kita merasa tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, kita merasa lebih berhak untuk memiliki. Ya, kalau sudah muncul perasaan seperti itu di hati, maka akan ditindaklanjuti dengan usaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Maka di Al-Quran kita diajari oleh Allah untuk berlindung kepadanya, diantaranya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang iri apabila rasa iri itu kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Jadi karena iri dimulai dari hati dulu, tidak senang melihat nikmat yang ada pada orang lain.
Lalu kemudian ada usaha untuk menghilangkan nikmat itu. Ya, kalau bisa nikmat tersebut pindah pada diri kita. Maka Allah memberikan rumus di dalam Al-Quran. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih. Ini 3 rumus. 1. Jangan berangan-angan ya, untuk memiliki kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain. Artinya jangan berangan-angan untuk mengambil apa yang Allah telah berikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Nah, sehingga kalau itu kita yakini, kita tidak akan merasa iri, karena yang kita peroleh ini ya memang sudah inilah bagian kita, sesuai dengan usaha yang dikerahkan. Tapi kemudian Allah menggembirakan, ya, memberikan kabar gembira bahwa kalau ingin lebih dari apa yang kita usahakan, was'alullaha min fadli, was'alullaha min fadli, minta kepada Allah karunia-Nya. Fadl itu karunia, kelebihan dari apa yang kita usahakan. Allah bisa memberikan kepada hambanya lebih dari apa yang menjadi usaha hamba tersebut. Nah, bersihkan hati itu dari perasaan iri hati, karena iri hati akan menghanguskan semua kebaikan-kebaikan kita. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru al-hatabah. Jauhilah iri, karena iri itu akan menghanguskan semua kebaikan-kebaikanmu sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Jadi begitu cepatnya api itu menghanguskan kayu bakar, sebegitu cepat pula lah perasaan iri akan menghilangkan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Saya kira itu kurang lebih makna dari 3 wasiat yang disampaikan oleh Nabi. Seperti biasa saya berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, ditanyakan, baik yang berkaitan langsung dengan kandungan hadis tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, sebatas pengetahuan dititipkan oleh Allah, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.